Gak usah kebanyakan mikir. Lu jalanin aja hidup. Iya. Iya nggak sih? Benar. Gila loh. Kalau ditanya sekarang, Angel, hari ini, sekarang ini tahun 2026 nih, lagi ada di fase hidup yang kayak gimana? Kira-kira backstory-nya seperti itu. Kenapa aku terjun lagi di dunia musik gitu. Dan gak ada kata terlambat ya gitu. Nggak ada dong. Kita mulai lagi dari nol. Akhirnya bisa ketemu setelah aku dulu nonton, inget banget. Itu SMP kalau nggak salah, Angel Peters, juara 2 bener ya? Juara 2 ya. Runner up berarti ya? Runner 2008. 2008. Umur berapa waktu itu? Aku umur 2008 tuh berapa ya? Mau Lahir 10 lah. 10 tahun Iya, ya? kayak 10 tahun. 8, 9. Iya, betul. Nah, 10 tahun. mencuri perhatian setelah itu. Dan bukan cuma nyanyi tapi aktris juga, main film Kayaknya kalau juga. aktris enggak lah ya. Udah hitungannya aktris dong, karena udah Kayaknya enggak lah ya kalau aktris lah ya. Malu nih ngomong dibilang menyebutkan diri sendiri aktris padahal nggak bisa acting loh. Karena udah main film dan series, jadi itu udah termasuk aktor wanita kalau di luar negeri tuh. Enggak deh kayaknya deh. Saya nyanyi aja deh, Pak. Nyanyi bagus ya, acting oke, apalagi cantik banget lagi. Jangan sebut aktris. Oke, kalau ditanya sekarang, Angel, hari ini, sekarang ini tahun 2026 nih, lagi ada di fase hidup yang kayak gimana? Wah, Amazing. sebuah pertanyaan loh ya. Iya dong. Bener-bener surprise loh pertanyaannya loh. Tadi kan. Iya. Oke. Fase hidup seperti apa ya? 2026 nih. 2026. Ini sebenarnya lucu banget sih, kayak kalau teman-teman udah sering ngeliatin aku kan kayak dia lagi gitu mukanya pasti kan. Cuman memang aku pernah sempat ngobrol, sempat cerita lah dari single aku yang sebelumnya yang Cinta ini. Jadi setelah aku punya anak tuh lucunya malah kayak kecintaan aku sama musik tuh malah lebih kayak Lebih dalam lagi? iya, malah lebih besar. Wow. Jadi mungkin aku kan mulainya kecil banget ya. Pas Idul Cilik itu aku umur 10 tahun dan ya namanya juga kalau hidup kan pasti berproses ya gitu. Cuman kayak kalau dari dulu tuh aku udah accustomed untuk ya udah nyanyi gitu. Jadi kayaknya segala hal tuh udah autopilot banget. Bangun tidur, oh ya ada kerjaan di mana kayak langsung lah. Iya kan, ke studio TV apa nyanyi gitu. Jadi mungkin secara passion tuh udah kayak ya udah this is what I do every day gitu. Cuman pas aku lagi hamil itu kayak aduh kayaknya this is it deh gitu kan. Cuman setelah Sempat mikir gitu? ya aku hamil berarti 100 kilo. Oke. Itu It's normal. It's normal. It's It's okay. Cuma maksudnya kayak berat 100 kilo, terus hormonal banget. Tapi aku masih nyanyi sih sebenarnya sampai aku 8 bulan. 8 bulan tuh aku masih nyanyi. Oke. Karena aku kayak bener-bener Stabil ya, gokil. terakhir tuh aku naik kereta. Karena aku udah gak bisa naik pesawat kan. Oke, keluar kota. Iya, Oke, 32 keluar minggu kota. tuh aku udah gak bisa naik pesawat. Jadi aku kayak naik kereta, lagi hamil gede, aku ingat banget ke Magelang gitu. Karena simply emang aku suka nyanyi aja gitu dan emang gak bisa melepas itu gitu. Cuman lucunya itu, setelah aku punya anak, aku merasa aku lebih cintaku terhadap musik tuh kayak lebih dalam lagi. Terus aku nggak pernah se-invested ini sama bernyanyi. Oh ya? Iya, nggak pernah kayak gini. Jadi baru bisa nulis lagu sekarang. Terus baru kayak yang dipikirin tuh nyanyi pagi siang malam tuh kayak baru sekarang gitu. Lucunya setelah punya anak ini. Jadi kayak kira-kira backstory-nya seperti itu. Kenapa aku terjun lagi di dunia musik gitu. Dan gak ada kata terlambat ya gitu. Nggak ada dong. Kita mulai lagi dari nol. Sebenarnya nggak jadi nol juga, karena masih banyak juga yang nungguin kamu juga di industri terima musik. kasih loh. Terima kasih Menurut aku banyak. tapi kayak versi Angel yang baru aja sih sekarang kali ya. Mungkin lebih dewasa, karena kan juga kehidupan membentuk Angel. Yes. Apalagi udah punya anak gitu dan segala macam gitu. Lebih dewasakah dalam bermusik? Lebih dewasakah dalam rutinitas daily, day by day? Pastilah, pasti ya. Punya anak itu benar-benar merubah seseorang banget. Tapi kalau di aku awalnya mungkin ada sedikit ketakutan kan kalau stigma punya anak tuh kayak aduh pokoknya lo habis punya anak hidup tuh pasti berubah. Hidup tuh pasti udahlah lu lupain lah ini itu apa segala macam. Tapi di aku sih ya memang kehidupan aku sangat berubah ya. Kayak
udah nggak ada waktu lagi buat nongkrong sama teman-teman gitu tuh udah lupakan ya hidup tuh Party. prioritas dan nomor party ya kan. Milk Kan party, dulu apa? milk party, ya kan? Orange juice party, milk party with baby, cookies party, ya, yes. feel Party you. with toddler. Ya. Jadi sekarang emang udah merek juga, Udah, ngerti kan? Ngerti dong rasanya, ngerti kan rasanya kan, ya kan? feel you. Kalau dulu kayak mau Yes, ngopi nggak- yuk gitu nggak kan. pulang juga nggak apa-apa. Kalau sekarang kita Iya. mau ngopi aja Iya. kayak mau jadinya buat 2 Bener. bulan lagi belum tentu jadi ya kan. Jadi kayak Janjiannya ya. ngerti Iya, dong iya. ya Bener, kan. bener, Jadi bener, kayak iya. seberapa effortnya Ya. kalau udah punya anak tuh untuk melakukan sesuatu gitu. Tapi di gue sih sebenarnya ini ngomongnya boleh gue lo aja nggak sih? Boleh, Biar boleh. kayak kalau aku Boleh. kayak kaku Nggak banget apa-apa, gitu. aman, aman, Nggak apa-apa, aman, Ji, ya. aman. Ya, kan sesama punya anak. Iya, Tapi betul. gitu. Oke. Oke, jadi gue kalau di gue tuh emang punya anak tapi jatuhnya positif sih. In a good way ya. In a good way. Maksudnya kayak I have a good support system. Yes. Kayak suami gue juga mensupport gue dalam kayak, oke lu tetap lu nyanyi, you're still a mom gitu Yes. tanpa merubah identitas gue gitu. Iya, Tapi di gue tuh kayak apa ya? Kayak orang reborn gitu loh. Iya. Gue ngeliatnya juga kayak the new you aja, kayak versi lo yang baru aja gitu. Semuanya berubah. Kayak cara gue berpikir, cara gue pasti. menghadapi hidup, Pasti. kayak asli deh. Gue merasa gue sekulit gue semuanya rontok lah gitu. Tapi itu bener-bener motivasinya ya datangnya dari kelahiran si Kaspar gitu. Jadi buat gue pada saat gue selalu minta sama Tuhan kayak gila gue Tuhan kayak mungkin Tuhan juga ngeliat kan kayak oh gue suka banget nih sama nyanyi apa segala macem gitu. Cuman memang karena dulu tuh ya gue ngerasa hidup gue tuh padet banget. Kayak padet tuh gue nggak punya waktu buat mikir, gue nggak punya waktu buat bernafas karena ya belum lagi drama dulu gue keluarga gue lah, terus belum lagi gue dengan kegiatan gue bernyanyi lah, terus kan umur belasan tahu sendiri ya. Iya. Mikirnya udah berat tuh hidup belasan ya. Berasanya. Taunya di atas 20 Berat. berat lagi hidupnya. Quarter life crisis gak ada apa-apanya, bos. Ternyata iya kan? Dulu kan mikirnya waduh, iya kan? Iya, ini udah paling gila nih hidup gue gitu. Iya kan? Tapi ternyata sekarang tidak lebih mudah. Yes. Ternyata lebih berat lagi. Kalau lo bisa lihat lo Iya. di 21, di 22, apa yang mau lo bilang ke Angel Peters di tahun itu? Tahun di itu umur ya, sebenarnya gue usah kebanyakan mikir. Lu jalanin aja hidup. Iya. Iya nggak sih? Benar. Gila loh, kalau gue pikir-pikir tuh seberapa, ya tapi kita kan bisa belajar ya dari, ya dan yang kayak gue bilang tadi tuh gue benar-benar menerapkan secara mental, bagaimana gue sekarang harus merubah mentality gue gitu. Iya. Dan mungkin gue dulu nggak punya itu, yang namanya juga masih muda. Lo ya main kan? kesana kemari juga, Iya, lo ada di mana-mana. Setiap Instagram orang pasti ada lo. Iya kan? Iya. Kalau bisa membaca gue like a book gitu sih. Yes. Ya karena gue ngeliat siapa lah. Gue gitu banget kan, lu paham kan? Nah sekarang gue iya. bener-bener hilang banget gitu. Jadi gue kayak, oh ini mungkin salah satu proses pendewasaan juga gitu.